Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Maulana dari kelas PIA 2019. NIM 2019-07216. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan. Baiklah, definisi implementasi kebijakan pendidikan. Kata implementasi dalam KBBI artinya penerapan atau pelaksanaan. Menurut pendapat Grindle dalam Akib 2010 halaman 2 menyatakan bahwa implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Cakupan kebijakan pendidikan terdiri dari 4 cakupan. Yang pertama, kebijakan substantif dan administratif. Yang kedua, kebijakan vertikal dan horizontal. Yang ketiga adalah kebijakan reaktif dan proaktif. Yang keempat, kebijakan saat ini dan mendatang. Selanjutnya, Haddad dan Dembski menjelaskan tentang kebijakan spesifik masalah, kebijakan program, kebijakan multiprogram, dan kebijakan strategi. Selanjutnya, pada tahapan proses dasar perumusan kebijakan yang sesungguhnya mencangkup identifikasi dan analisis sejumlah tindakan. Setiap kebijakan yang telah dibuat akan membuahkan hasil akhir berupa keputusan terbaik untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Ada beberapa langkah umum pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memilih tujuan yang diinginkan. Yang kedua, menentukan jalur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengidentifikasikan target dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, merancang program beserta alat khusus yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Yang kelima, menerapkan program dan menilai dampak atau keberhasilannya dengan alat ukur yang telah dirancang. Selanjutnya yaitu model-model proses pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan secara umum mengikuti model yang bermacam-macam. Dalam Haddad dan Dembski, Blom dan Deka Cohen membedakan dua macam metode pengembangan kebijakan, yaitu model sinaptik dan instrumental. Adapun pendekatan yang secara luas digunakan untuk mengimplementasi kebijakan dan perubahannya meliputi pendekatan top-down dan bottom-up. Teori top-down memandang perancangan kebijakan sebagai aktor sentral dan memusatkan perhatian mereka pada faktor-faktor yang dapat dimanipulasi di tingkat pusat. Selanjutnya, kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan kepala sekolah ataupun rektor, guna mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi apabila kebijakan tersebut dilaksanakan. Contoh kebijakan publik sebagai kebijakan pendidikan. Yang pertama, pergantian kurikulum. Yang kedua, bantuan dana operasional sekolah atau yang disebut dana BOS. Yang ketiga adalah pembentukan komite sekolah. Proses implementasi kebijakan pendidikan dalam forum Association for the Development of African Education menyatakan bahwa implementasi merupakan praktik dari kebijakan itu sendiri. Pada tahap implementasi itulah dapat dilakukan penilaian, monitoring, dan evaluasi terhadap kebijakan dalam rangka
mengambil pelajaran dan penerapan kebijakan. Yang pertama adalah menganalisis situasi yang sedang terjadi. Yang kedua adalah membuat beberapa pilihan kebijakan. Yang ketiga, mengevaluasi pilihan kebijakan. Yang keempat, yaitu membuat keputusan tentang kebijakan. Selanjutnya yang kelima, merencanakan penerapan kebijakan. Dan yang terakhir adalah menentukan siklus kebijakan baru. Dan dalam mengevaluasi pilihan kebijakan tersebut harus memiliki kriteria seperti di bawah ini. Yang pertama, kemenarikan. Yang kedua, keterjangkauan. Yang ketiga adalah kelayakan. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.